Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan. Kita akan memulai aktivitas kita, namun terlebih dahulu kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat setiap rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang boleh kami nikmati, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami layak menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita pada saat pagi hari ini yaitu tidak hidup pada masa lalu. Mari kita baca Alkitab kita yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat 7. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap manusia pasti memiliki masa lalu dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, atau kita. Kita memiliki 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita tahu bahwa masa lalu telah berlalu, sementara ini kita hidup di dalam masa kini, dan besok adalah masa depan. Jadi, kebanyakan dari antara kita ada yang memiliki, saya yakin dan percaya, setiap orang memiliki masa lalu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan orang lain. Bahkan kita memiliki masa lalu, mungkin kita memiliki masa lalu yang baik maupun masa lalu yang buruk. Semuanya itu hidup berdampingan. Ketika kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, artinya masa lalu kita yang buruk itu telah ditebus oleh Tuhan. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita hidup di masa yang sekarang, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Akan tetapi, sangat disayangkan masih sangat banyak orang-orang yang masih hidup dalam masa lalu. Mereka terbelenggu di masa lalu. Mereka masih tinggal dalam bayang-bayang masa lalu. Hal itu yang membuat orang-orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus akan terpuruk, akan jatuh ke dalam kebimbangan. Sehingga orang Kristen tersebut yang masih hidup dalam masa lalu tidak akan berkembang, tidak akan maju ke depan. Oleh sebab itu, kita harus berani melangkah menuju masa depan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Bukan hanya sekedar melupakan, namun harus dapat meninggalkan masa lalu dan hidup dalam kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jangan pernah biarkan hidup kita tinggal di masa lalu, dikuasai oleh masa lalu. Buanglah segera pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam setiap kehidupan kita, dan mari kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, sebesar apapun masa lalu kita, Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan melihat hati kita, bagaimana hati kita mau berubah ke depannya, bagaimana kita memiliki hati mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memandang dosa kita, bahkan Tuhan membuang dosa kita jauh ke tubir laut. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi masa lalu kita. Tuhan hanya memandang kita dengan kasih. Tuhan memiliki kerinduan supaya kita datang dan bertobat kepada Tuhan. Untuk itu, dalam hidup ini, kita perlu berfokus pada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Kita perlu memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Tidak terpengaruh oleh masa lalu kita seperti yang kita baca tadi dalam Filipi 3 ayat 7 yang dikatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada Filipi. Kita tahu bahwa Rasul Paulus memiliki masa lalu yang tidak baik pada saat itu. Pada saat itu dia adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang pintar. Bahkan dia memiliki hak untuk dapat membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan bahwa masa lalunya itu adalah sampah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak perlu memikirkan apa yang menjadi masa lalu kita. Kita tinggalkan, mari kita jadikan pembelajaran untuk kita hidup ke depannya. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang menang di dalam Tuhan dengan berani meninggalkan segala sesuatu apa yang di belakang kita. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia
anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 29 ini, karena sejak dari semula semua orang telah dipilihnya. Artinya di sini yaitu dipilih dari semula. Dalam ayat ini searti dengan dikasihi sebelumnya. Dan dipakai dalam pengertian memperhatikan dengan kasih. Dipilih untuk menunjukkan kasih dari yang kekal. Mari kita bandingkan di dalam Keluaran 2 ayat 25, Mazmur 1 ayat 6, Hosea 13 ayat 5, Matius 7 ayat 23. Yang pertama yaitu pengetahuan sebelumnya berarti bahwa Allah dari kekekalan, Allah bermaksud untuk mengasihi dan menebus umat manusia melalui Kristus. Roma 5 ayat 8, Yohanes 3 ayat 16, bahwa dari semula Allah telah bermaksud untuk mengasihi dan menebus umat manusia. Tak kala manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia itu hidup di dalam dosa. Allah memberikan anaknya yang tunggal menebus setiap dosa kita. Itu sebabnya ketika Allah memberikan anaknya Yesus Kristus, memberikan dirinya untuk disalib menebus dosa kita, artinya kita tidak boleh lagi hidup dalam masa lalu. Kita telah dipilih dari semula untuk kita boleh memenuhi atau untuk kita boleh menuju kepada janji-janjinya Allah bagi kita, bahkan bagi keluarga dan sesama kita. Dan yang kedua yaitu tubuh Kristus akan mencapai pemuliaan. Dalam ayat 30, orang percaya secara persorangan tidak dapat mencapai kemuliaan tersebut jikalau memisahkan diri dari tubuh Kristus. Artinya di sini kita dipilih dari semula, tetapi untuk perorangan, orang percaya secara persorangan tidak dapat mencapai pemuliaan tersebut atau tidak dapat mencapai janji-janji Allah tersebut kalau orang tersebut memisahkan diri dari tubuh Kristus. Kita harus melekat kepada Yesus Kristus setiap saat. Kita tahu bahwa ketika lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, hidup kita telah ditebus, hidup kita telah dibayar lunas, kita telah ditebus dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi tinggal di masa lalu, dan sekarang kita tinggal di masa kini. Kita telah tinggal di dalam Kristus. Kita yang telah dipilih dari semula, yang telah ditebus lewat pengorbanan Tuhan, kita harus benar-benar melekat kepada Kristus. Kita harus menjadi bagian-bagian dari tubuh Kristus, sehingga kita boleh menerima kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gunanya tinggal di masa lalu. Ketika kita telah menerima pengampunan dosa daripada Tuhan, kita telah tinggal di masa kini dan di masa depan. Di masa depan Tuhan memberikan kita janji-janji yang luar biasa untuk boleh kita nikmati. Pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa masa depan kita adalah masa depan yang baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk terus berjalan di dalam roh dan kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga lewat kita yang hidup di masa sekarang bersama dengan Tuhan, bahkan di masa depan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya kita akan menerima dan dapat menikmati janji-janjinya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak sekali janji Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Kita boleh menikmati itu. Tetapi yang terlebih dahulu kita harus melakukan tanggung jawab kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh tinggal di masa lalu, melainkan kami boleh tinggal di masa depan, bahwa Engkau telah berkata, hidup kami telah dipilih dari semula. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, Engkau telah mengasihi kami dari semula, menebus kami dari perbudakan dosa, dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami bersyukur Tuhan, sehingga kami boleh menikmati
menikmati masa-masa kini, dan kami boleh hidup penuh dengan pengharapan dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis yang boleh dinikmati oleh Tuhan bahkan sesama kami. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, pegang terus tangan kami sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulaikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.